Cicu, Cina coba. GTA kali ya, dia pakai bikininya. Ireng. Gue leren. Hai kamu, balik lagi di podcast Hai Kamu. Ini udah episode berapa ya? 4, iya gak sih? Episode 4. Dan hari ini aku kedatangan bintang tamu patokan anak-anak culture Yogyakarta pastinya, karena aku bakal banyak mengeksplor hal di Jogja. Dan uniknya mereka ini adalah kembar dengan gaya nyentrik mereka yang menjadikan itu ciri khas mereka untuk di dunia enggak ntar disensor ya. Di skena Yogyakarta. Siapa lagi kalau bukan ada Vandawau dan Vandowo. Terima kasih ya udah datang loh di podcast Hai Kamu ini. Sama-sama. Kita pertama kali ketemu, baru kenalan tadi banget ya kan. Tapi aku udah sering banget ngelihat video-video kalian yang lumayan rame ya, FYP gitu ya. Either itu di TikTok atau di Instagram. Nah, yang tadi mau aku tanyakan tuh, aku dulu pernah lihat Instagram kalian yang udah gede deh. Yang mana tuh? Yang mana? Maksudnya Instagram yang ini, yang apa yang udah banyak gitu loh followersnya. Kayak udah naik gitu. Followersku dikit sih. Terus kok tiba-tiba muncul akun baru, ini abis di ban atau gimana? Kalau Iya nggak sih? Instagram malah itu akun dari SMP. SMP itu. Oh iya, itu cuma satu. Oh, berarti emang di TikTok ya, Iya, yang masanya iya, banyak. itu TikTok, Oke. Boleh nggak diceritain, aku kan sebenarnya aku bukan orang Jogja. Kalian orang Jogja asli? Real. Original YKC. Wah, guys, kalian kalau denger mereka tuh soft spoken loh. Iya. Kayak idaman anak-anak Gen Z zaman now gitu kan, kayak soft spoken gitu kan. Lucu banget anjir. Apa tadi YKC. YKC itu apa? YKC itu Yogyakarta City. Anjay. Kenapa kalian nyebutnya YKC? Itu sebenarnya Yang bikin bukan aku sih. Mm-mm. Kayak Jadi udah ada dari dulu. Mm-mm. Itu sebenarnya aku taunya dari lagu-lagu hip hop zaman dulu. Oh, oke. Kayak tahun 2015-an yang dulu hip hop sempat Heeh. naik ya di Jogja. Jogja. Itu Mm-mm. ada salah satunya yang lagu Ndasmu, Mm-mm. terus sama Kali Orang Love, Cowboy Kota. Cowboy Ya Kota. hampir di semua lagu hip hop itu ada kata YKC gitu. YKC-nya. Mungkin itu kayak Oh. bahasa gaul dari Slang Jogja, ya. slang biar Heeh. kayak NYC gitu. NYC, bagus New York City gitu, jadi Yogyakarta YKC. City. Anjay, gokil sih. Terus ngomong-ngomong soal hip hop musik itu, kayaknya itu emang sudah melekat di Jogja nggak sih? Kayak kalau aku sih mungkin bergaulnya memang yang aku kenal tuh ya di daerah kayak Prawiro Taman, dan aku juga kenalin sama yang Breakfast Boy gitu-gitu. Mereka juga hip hopan gitu. Nah, untuk kalian sendiri nih, sebenarnya kalian ini menggelutin apa yang kalian tekuni di konten kreator kah, musik kah? Aku juga ngelihat kalian sering rilis ini merchandise, Iya, t-shirt gitu-gitu kan, outfit gitu. Apa sebenarnya yang kalian sedang kerjakan dan tekuni? Sebenarnya kalau project utamanya itu musik. Jadi Hmm. aku sama Pandu ini tuh bikin project musik duo gitu. Mm-mm. Kayak Swelly gitulah, kayak Wes, Resrimer gitu. bener. Nah, tapi di konten TikTok itu kayak jadi penunjang aja biar Oh. narik audiens. Iya gitu. bener. Oh, Tapi oh, oh. nyatanya agak susah, Kenapa tuh? agak susah. Kendalanya? Ada kendala atau? Soalnya mungkin terlalu beda brandingan konten sama. Nah, itu Musik. dia. Dan mungkin di Jogja juga untuk standar musik hip hop ini sangat berbeda dari yang kami buat gitu misalnya. Oke. Jadi mungkin ekspektasi mereka musik hip hop dari Jogja harusnya harus yang kayak gini, kayak yang udah ada Yang udah standarnya. ada. Sedangkan kalian bikinnya seperti Ya, kayak gitu. Sesuai ya, apa yang selera kalian kami, mau. sesuai imajinasiku sama Oh. nararanku. Jadi emang itu bener-bener pure. Jadi kalian tuh kayak nggak punya patokan, tapi melainkan itu apa yang kalian kerjakan itu keluar dari isi hati kalian Bener. sendiri. Wah. Ya kurang lebih kayak gitu. Sebenarnya itu lebih bagus nggak sih? Tapi memang tidak sama dengan pasaran. Bener itu. Jadinya ya kalau kurang mudah untuk diterima. Nggak apa-apa lah, seiring berjalannya waktu selagi kita konsisten kan. Saya juga dulu gitu, bikin prank ojol juga susah diterima. Tapi ketika kita mulai berani berbeda dengan yang sudah ada, sebenarnya Bener.
itu yang akan jadi ciri khas dan apa ya, brand ambassador gitu. Susah Bukan ditiru. self branding Iya, benar, dan benar. ciri khas. Ciri khas. Seperti lihat kalian sekarang kayak stylenya yang unik gitu kan, apalagi kalian kembar. Iya benar. Saya aja masih belum bisa bedain loh sampai sekarang. padahal beda loh. Oh sih sekarang. Beda. Terus kalau untuk soal style sendiri kalian ada ini gak sih? Kiblat khusus atau kiblat tersendiri, siapa rapper siapa atau sorry kok rapper, hip hopper siapa gitu-gitu atau penyanyi apa gitu? Sebenarnya kalau dari style outfit itu paling umumnya aku suka style Y2K. Y2K itu style tahun 2000-an. Jadi hip hop di 2000-an, nah kurang lebih stylenya kayak gitu. Tapi aku kayak mencampurkan sama yang era sekarang gitu. Jadi nggak bener-bener mirip yang tahun 2000-an itu, tapi masih menyesuaikan apa yang ada di zaman sekarang gitu. Jadi Mungkin di mix kayak gitu ya. mix kayak staffnya itu kayak misal merek apa yang sering dipakai di tahun 2000 itu aku pakai, tapi kayak mix and matchnya mungkin jadi beda, menyesuaikan sesuai seliraku sendiri. Asik, enak banget emang kalau misalnya kita bisa berpenampilan sesuai apa yang kita inginkan kan sebenarnya Mm-mm. freedom ya, bener. kayak lebih ngerasa freedom, leluasa gitu ya. Seru. Terus untuk tanggapan dari orang sekitar atau mungkin tanggapan dari keluarga sendiri dengan perform atau penampilan yang kalian tunjukkan di kehidupan sehari-hari gitu, ada yang ngeresponnya gimana? Kalau keluarga orang tua, kalau pertama itu dari ibu itu awalnya kaget. Jelas Terutama kaget sih. awal ganti penampilan rambut gaya jadi rambut gimbal gitu. gini. Oh, Itu awalnya kaget. Tapi ya kayak ya wis, Kayak enggak terlanjur, yang- kayak enggak yang maksa buat ganti kayak kemarin kayak aja semula gitu, potong-potong apa gimana, tapi ya wis Ya lah, udah. itu pilihanmu berarti. oh. Akhirnya seiring berjalannya waktu dengan tahu alasan dibalik kenapa berubah penampilannya itu jadi Paham. menerima lah. Oh, kalian sempat jelasin gitu ke orang tua, ke keluarga maksudnya? Enggak kayak Dijelasin. malah kayak lihat prosesnya Jalan aja sendiri, mereka. tapi Oh. mereka lama-lama paham dulu. Oh ternyata gini, dia ternyata berubah gaya Iya. rambut buat kayak gini. Ada Oh. alasan gitu loh. Enggak cuman buat apa ya? Gaya-gayaan. Enggak cuman buat gaya-gayaan gitu loh. Buat nyari duit mama gitu. Itu kalau orang tua pasti udah langsung Iya kan? oke deh. Buat nyari duit mama ini mah. Tapi iya loh, aku sering lihat kalian tuh riwa-riwi di beberapa platform untuk baju kayak brand ya, brand. Kalian bikin brand merchandise sendiri. merchandise buat album Wih, udah punya album, gokil. Yoi, namanya 2F2W. Jangan 2F2W. lupa di streaming udah tersedia di semua digital platform. Gokil. Gokil. Apa judulnya? 2F2W. 2F2W. Yes. Dari kata Dua F nya Vandawau. 2W-nya itu wow. Bukan. salah. 2F Vandau dan Vando. Vandau. 2W-nya itu wow. Wow. Ya, Gokil kayak sih, gitu. gokil sih. Jadi terinspirasi Too Fast and Too Furious. Keren. Yang bikin lagu sendiri, yang bikin lagu kalian sendiri. Aku bertiga bareng satu temen sih. Bareng satu temen. Jadi kolaborasi gitu ya. Kolaborasi. Dan akhirnya ada merchandise-nya di satu album itu. Iya, bener. Wah, keren. Jangan lupa Tapi merchandise-nya udah available. Itu Udah kemarin close order. sistemnya PO. pre-order. PO. Kebetulan sekarang udah close order. Kasian kalian. Yang baru nonton ini udah nggak kebagian. Ketinggalan. Tapi Ketinggalan. nanti next kalau Bakal ada lagi kan? Bakal ada lagi. Collab dong, bisa kali ya. Bisa kali ya, aku dijadiin dijadiin hip hop gitu loh. Nah, balik lagi ngomongin soal hip hop. Sekarang kan di Indo ini lagi apa sih namanya, lagi anget-angetnya, lagi hype-hype-nya hip hop Hip dangdut hop. yang kayak garam Oh, dan hipdut, madu, iya. terus kayak Hip hop ya yang suka dangdut Gen Z. yang Gen Z yang sering jadi backsound di TikTok itu kan lagi rame-ramenya gitu kan. Pernah kepikiran untuk bikin sesuatu yang mungkin sama nggak? Yang sama sih kayak enggak yang sama sih. Enggak yang sama banget, tapi mungkin ini ngambil dari formulanya. Jadi mungkin beat yang belum pernah ada gitu. Kayak hipdut kan belum pernah ada tuh. Dia nge-mix gaya Antara trap sama Dangdut, Nah, mungkin betul. kalau aku sama Vandu ini pengen nyari juga yang formula semacam Iya. itu, tapi nggak mesti sama Gaya. dangdut trap gitu.
Tapi belum nemu nih. belum nemu. Oh, belum kebayang hasilnya apa apa, gitu. Masih nyari-nyari nih. Oh, oke. Gokil ya. Musik hip hop di Jogja ini culture abis, Bro. Iya. Karena jujur aja, terus terang aja, aku juga baru belajar musik tuh baru-baru banget. Baru-baru banget, kayak kemarin juga baru nyanyi satu single, baru banget. Terus kayak Udah rilis single. udah di Apple Music, Oh, keren. Selain di Judulnya Apple Musik belum ada oh, belum di ada. platform manapun. Judulnya apa itu, Kak? Apa ya, guys? Judulnya apa, Kak? Malah lupa. Api. Saya yang nyanyi, saya yang lupa judul. Ada judulnya Api, jiwa Api. yang jiwa yang pudar. Jadi baru rilis banget semalam di Apple Music, tapi kita udah ada di YouTube-nya. Ada musik videonya. Udah ada Oke, MV-nya di oke. YouTube. Udah minggu lalu ya kita rilis gitu. Dan itu Menarik, pertama aku tonton kali. Kalau boleh cerita dikit, jadi dulu itu kan aku sempat berhadapan dengan hukum dan sempat dihukum lumayan lama lah pada saat itu. Terus lagu itu tercipta ketika rasanya pengen keluar banget nih dari situ. Jadi kayak adalah lagu, jadi idenya di situ. Gitu. Balik lagi ke kalian Vandawo dan Vando. Yeah, Vandawo. Oke. Simbolnya sih Vandu. Vando. Iya benar. Sebagai aku lebih tertarik daripada ini ya. Jujur aku lebih tertarik dengan kehidupan pribadi kalian sebagai anak kembar, cuy. Anak kembar tuh lucu banget. Kadang bahkan orang di luar sana kayak pengen banget punya anak kembar gitu kan. Sorry, umur kalian berapa sih sekarang? 22. 22. Berondong ya. Selama 22 tahun kalian bareng-bareng terus. Apalagi berkarya bareng, ya kan, Iya. kerja bareng, nyari duit bareng, Iya, segala bener. macamnya bareng. Nah, pas kalian lagi ngadepin satu sama lain ketika lagi ada masalah. Jadi Bentar, Satu tadi yang sama kakaknya mana ya? ini kakak aku kakaknya. Ini kakaknya, kamu adiknya. Iya. Oke. Gimana tuh kalau kalian misalnya lagi berantem tapi pas ada kerjaan Sebenarnya sering banget. Sering banget. Jadi misal ada mau perform atau mau apa, itu mesti ada aja sebelum berangkat itu Apa perbedaan pendapat cekcok, atau pasti apa. itu terjadi. Tapi nanti setelah sampai tempatnya udah biasa aja, nggak ngomong apa-apa tapi kayak langsung ya udah balikan Oke. lagi, maksudnya baikan Balikan. lagi, gitu. Baikan lagi. baikan ya Baikan lagi, sebagai adik kakak. Oke. Kayak nggak terjadi apa-apa gitu loh. Karena Tapi nggak secara ada- profesional ya. nggak ada juga minta maaf atau apa gitu, tapi Kayak ya udah langsung nyatu lagi gitu. Oke. mungkin udah ini kode-kodean dari Ya, chemistry, Yes, ya iyalah chemistry dari rahim, bro. Gila. Chemistry dari rahim. Terus kalau untuk soal-soal percintaan pernah ini enggak naksir cewek yang sama kalian berdua? Pas TK naksir satu cewek yang sama. pasti Kak. Setelah itu Astaga anjir. nggak pernah lagi tapi. Habis itu nggak pernah. Soalnya kalau misal aku suka sama satu cewek nih, tapi belum aku ceritain Belum ke dia. bilang gitu loh. Terus Tiba-tiba misal dia yang aku bilang cerita, duluan, aku langsung malah kayak, ngalah. aku langsung kayak rasa interestku sama dia tuh menurun. Oh. Ngalah Gitu gitu loh. sama si Pandu. Gitu. Oh, ngapain juga saingan sama kembaran ya gitu kan. Terus kalau di keluarga pernah ini enggak sih, pernah juga salah bedain? Maksudnya kan ini kan aku ngeliat dari kalian ini kembarnya identik dan Identik. untuk baju mungkin stylenya juga sama. Cuma hari ini aku ngelihat mereka beda. Beda. Aku pikir tadi kamu pakai baju kotak-kotak tapi beda warna gitu kan. Jadi kan biar sama banget. Terus kayak ini orang di rumah pernah nggak sih kayak ketuker manggil, kayak ketuker apa gitu? Kalau ibuku tuh dari suaranya bisa Udah. bedain. Udah Bisa ngerti bedain. gitu loh Udah kayak ngerti. Kalian ini tahu? siapa. Kalian bisa guys. Kan aku aja nggak tahu. Kan nggak bisa. Iya. Iya juga anjir. Nah iya bener, saya juga mas. Mungkin karena ibuku udah ngerawat dari Iya kecil. pasti. udah. Heeh. Dari Kecil gaya sampai- ngomongnya mungkin dia udah tahu. Udah Dari tahu ya. karakternya mungkin Oh, udah ini si tahu. kakak nih, ini si adek gitu kan. Tapi kalian waktu kecil nih, sempat menarik banget gak? Waktu kecil kayak pernah iri-irian gak sih? Oh sering. Ini lebih disayang sama nyokap nih gitu. Sering. Padahal kayak sama aja Sama gitu Padahal loh. sama aja. Ada enggak? Terutama gini, misal yang satu lagi kayak sakit gitu, Heeh. terus aku kayak sehat. Nah, yang sakit tuh kan kayak lebih diperhatiin lah Heeh. sama ibu gitu. Heeh. Nah, aku kayak Pura-pura sakit ah. kok aku enggak. Yaudah, akhirnya kamu ikut sakit ikut-ikutan juga. sakit gitu. Ya ampun lucu banget. Tapi emang kalau sakit antara
bareng, kalau enggak nyusul. Oh iya itu Gantian. pasti ya, Pasti. katanya orang kembar tuh pasti ada kayak satunya sakit, satunya ikutan bener. pasti. Karena ya gimana ya, dari sebelum lahir aja udah dempet bareng gitu kan. Itu lebih menarik daripada bicara hip hop ternyata. Ternyata itu kehidupan pribadi dia lebih menarik woi. Aduh. Terus sejauh ini manggung-manggung gitu yang kalian pernah nggak sih ada kesan, maksudnya kayak paling happy tuh pernah manggung di atau perform di mana? Overall manggung aku nggak pernah happy, nggak pernah happy. Oh kenapa? Ayo. Happy cuman satu kali pas di Jakarta itu. Itu karena menang lomba aja sih. Lomba apa tuh? Dari Flash ID. Iya, kompetisi Kompetisi hip hop ya? R&B. Oh, wow. Karena itu kayak keren. pemula, aku sama Pandu bener-bener itu first time sih. First time. megang mikrofon. Wajir. Tapi Jadi langsung itu good job loh. langsung di ya event ya Besar. gede gitu. Ya seneng tapi grogi juga. Lebih tertekan tapi seneng. Lebih apa namanya? Berkesan di groginya gitu. Dari awal mau berangkat bahkan malamnya sebelum berangkat itu nggak bisa tidur, cuman mikirin besok gimana. Tapi akhirnya itu yang membuat kalian juara. Jadi itu dinilainya dari video klip sama lagunya. Oke. Terus yang masuk nominasi itu dikasih hadiah perform gitu. Jadi di sananya bener-bener cuman khusus buat perform yang menang-menang gitu. Iya gitu, kayak mungkin hadiahnya perform ini gitu. Oh, hadiahnya dari ya kalian perform ke orang banyak. Iya itu. Oh wow, keren. Jadi dari situ mungkin nama kalian dikenal juga atau beda lagi? Beda lagi. Beda lagi. Oke. Nah, untuk konten-konten yang kalian bikin di TikTok yang kata kalian untuk menggait audience itu konten-konten apa aja sih? Random aja sebenarnya. Random aja. Jadi biar orang tuh, aku mikirnya biar orang tuh hafal dulu muka aku sama istilahnya soft selling gitu. Soft selling. Oke. Kayak terus mungkin komen-komennya kalau aku pengen apa namanya agak art selling, aku nyari komentar yang menyinggung tentang musik, tentang lagu, baru aku reply mengarah ke situ. Oh. Tapi kalau untuk dailynya ya randoman aja. Oke. Kayak outfit, kayak bahasa-bahasa YKC itu tadi. YKC, anjir. Aku ikutan lah. YKC. Jogja culture. Terus kalau kalian ngelihat dari apa ya, anak-anak culture Jogja gitu, apa sih yang ngebedain dari culture Jogja sama kota lain menurut kalian sendiri? Kalau dari pandanganku, aku ngelihat Jogja itu ibaratnya kayak kalau di Amerika itu California. Bro, Jogja California. Jogja kota tercinta rasa California. Anjay, gokil. Nah, kalau kota lain itu mungkin ya bisa diibaratkan sama kota lain juga. Jadi aku ngeliat di Indonesia itu belum ada yang apa vibes-nya tuh kayak California selain Jogja. Selain Jogja, jadi iya yang sih. membedain itu sih kalau menurutku. Kayak misal gaya hidupnya tuh lebih Slow, setuju kalau itu sih slow living ya. Soalnya orang Jogja, apalagi yang asli Jogja itu punya prinsip kayak alon-alon asal kelakon. Betul. Aku sih setuju kalau soal itu karena ya aku juga berusaha untuk meninggalkan Jogja tapi ternyata tidak bisa. balik lagi dan sekarang menetap di Jogja. Kalian ada ini nggak sih, ada pandangan nggak sih kalau misalnya aku minta buat collaboration, kita bikin apa ya? Dari konten bisa, lagu mungkin juga bisa kalau emang apalagi tuh tadi Kak Siska habis bikin lagu. Ya tapi belum rame. Aku juga belum rame. Sama-sama. Ntar dulu pelan-pelan diramein dulu kalau lagu. Soalnya so far tuh kayak aku kerjaannya bisa seminggu sekali tuh kayak ngelit karaoke gitu loh. Jadi otomatis ya pasti musik. Sedangkan aku kalau nggak update musik kan juga susah ya gitu. Jadi buat pekerjaan juga sih lebih enaknya. Tapi lagu juga sebenarnya bisa buat invest gitu, passive income. Jadi walaupun nggak rame tapi setidaknya kita nabung. Ada yang dengerin terus gitu. Kayak nabung tapi pakai lagu gitu. Nabung gitu. by pendengar itu. Jadi memang suatu karya yang apalagi musik itu kan nggak akan pernah mati ya. Iya benar.
sampai walaupun nanti kita sampai Selama tua, itu masih ada di platform digital, digital. ya. Jejak digital sih ya. Iya. Iya bener guys, jejak digital nggak bisa hilang. Bener. Bahaya. Tapi kalau lagu bagus, kita bikin karya. Terus untuk brandingan kalian sendiri nih, Mm-mm. kedepannya akan tetap seperti ini atau kalian mau bikin improvement atau upgrade atau apa nih? Iya sih, kayak pengennya sih upgrade. Upgrade pasti ya. Pengennya Ya sih improve upgrade. juga pasti akan ada. Mm-mm. Cuman itu kayak belum terpikirkan dari Menyesuaikan sekarang aja gitu ya. sesuai Mm-mm. dengan apa yang terjadi di Iya sih. Keesokan besok-besok. hari. Ya benar. Bener. Kayak ini ya, apa ya, let it flow aja ya. Ya, bener. Ngalir aja ya. Tapi untuk sekarang kalian dikenal oleh orang-orang di luar sana sebagai apa? Jadi lebih suka dikenal sebagai hip hopper atau konten kreatornya? Gak bisa Mungkin jawab. ini anak kembar ya Pandawau yang punya gaya Nyentrik. unik. Terutama stylenya itu apa namanya mirip orang luar gitu sih. Iya sih bener. Parodi GTA itu. Bener. Iya kali ya kita bikin GTA kali ya. Aku yang pakai bikininya nyuri mobil gitu kan. Itu bisa masuk itu. Menarik. Terus di GTA. GTA San Andreas. San Andreas, bener. ya. GTA Tapi real emang life. ini untuk di keluarga memang ada ini gak sih kayak keturunan Nggak ada sama serius? sekali. Cowok nyel berarti ya. Nyel, cuy. Nyel. Nyel, tapi kalau dari ayah beda lagi. Bikin gak nyel itu. Bikin gak nyel. Kenapa? Sebenarnya ini belum pernah aku bahas di mana-mana gitu. Cuma di sini. Kalau- Rahasia perusahaan ini. Rahasia aku. perusahaan. Rahasia perusahaan. Jadi mamaku Jogja, Jogja asli. Jogja. Heeh. Ayahku Medan. Dan Oh. Medannya ini tuh yang Chinese. Hah? Cina Medan. Jadinya kayak gini. Jadinya ini hasilnya. Cina Medan. Ya Cina Medan. Harusnya ya nggak harusnya sih, nggak tahu kenapa bikin gak nyel Jawanya jadi Cina Medan. Mana Cinanya? Cina Jawa. Tapi orang nggak berekspek ya, maksudnya nggak akan tahu, atau kalau mungkin dikasih tahu sama kayak aku ekspresinya kaget, Iya. serius gitu kan? Soalnya pasti orang ngiranya kalau nggak timur ya Iya. Afrika. Iya. Ya emang iya. Dan aku suka sama ini apa namanya cowok-cowok Black Mamba gitu. Warna kulit. Aku suka Black Mamba. Iya, dan makanya aku pikir adakah keturunan dari ya let's say kalau nggak gitu ya timur Indonesia kan ada gitu ya, either Papua atau mana gitu kan. Ternyata nggak ada, malah Cina. Iya, malah Cina. Ekspektasi kita terpatahkan guys. Aduh, tapi seru sih. Nah ini kan kalian masih usianya 22 tahun dan sudah bisa bikin banyak karya yang menurut aku itu luar biasa sih di usia yang kalian di usia kalian sekarang gitu kan. Oke, Alhamdulillah. thank you. Sama-sama dengan senang hati. Terus nanti kalian tuh kedepannya apa sih goals kalian, either itu di Jogja atau kayak di nasional Indonesia, atau mungkin apa sih goals kalian nanti tuh di dunia hip hop deh yang kalian senengin? Kalau goalsku ya yang penting jadi lebih baik dari sebelumnya aja. Mungkin kalau di lagu ya jelas pengen punya banyak pendengar gitu aja. Kalau untuk ini pengen banget kolaborasi sama siapa? Kalau dari Kolaborasi penyanyi hip hop? penyanyi hip hop ya siapa ya? Akil berani. Akil berani sih. Agil Akil berani. Itu sebenarnya berawal dari konten creator juga. Tapi dia kayak nggak serius gitu branding Hip hopnya. dirinya buat ngemusik, cuman kayak iseng-isengan. Tapi lihat pergerakannya itu beda. ini niat. Aku ngeliatnya itu Nanti wow kita ini tag. keren ini. Coba nanti kita reach out. Juga keren sih. Itu anak muda yang keren juga itu. Itu salah satu yang bisa jadi maksudnya dia juga yang menginspirasi kalian atau Ya, salah satunya bisa itu bisa masuk akal. wow, nice. Mari kita bangkitkan hip hop culture Yogyakarta. YK2C. YKC. Oh ya salah. YK2C. YKC. YKC salah. Salah lagi yang cut. Anjir, karena aku bukan orang Jogja jadi kayak harus banyak belajar nih sama culture Jogja.
Tapi kalau nongkrong gitu orang pasti ada yang notice gak sih? Sering sih. Sering. Tapi kalau nongkrong itu malah jarang. Jadi malah lebih pada gengsian gitu. Tiba-tiba pulang-pulang pasti di Tadi aku nanti ngeliat di sini, tadi kamu tadi di sini ya. tadi kamu beli martabak di sini. Tadi kamu beli salome di sini. Aku tadi lihat kamu beli mie ayam gitu. Tapi kalau bocil barbar dia. Gimana tuh barbarnya? Pandau. Pernah itu. Bahkan di depan rumah itu sering kalau ada anak kecil lewat pasti manggil gitu kan. Ireng. Dan aku ireng ngopo. Sampai mereka bolak-balik itu manggil itu. Ireng gitu. Tapi jadi ini ya, jadi hiburan tersendiri ya Iya buat sih. kalian. Tapi sorry banget, pernah gak sih ada yang judge atau hate comment atau rasis ke kalian gitu? Soalnya Sering. kalau aku pribadi setiap hari gitu ya. Sering. Iya, Setiap bikin konten almost pasti every ada. day. Nah, untuk kalian sendiri menyikapi hate comment atau judge di sosial media platform kalian untuk suatu karya itu gimana? Kalau aku emang sebelumnya jujur aku baper gitu. Kesel gitu. Banget. Tapi kayak setelah aku pernah ya itu lagi syutingan kan. Lagi syutingan tugas kampus itu kebetulan itu kan kayak di desa gitu, area Bandul gitu. Yang sebelumnya belum aku pernah jelajahi. Di situ banyak bocil-bocil yang notice aku. Terus kayak notisnya langsung gue elek reng. Dari komen itu kalau dibaca nyelekit kan, Iya, gue benar. elek reng. Tapi Tapi ternyata ternyata emang itu mengekspresikannya gue elek reng. Itu cara mereka notice gitu. Jadi mereka nggak tahu kalau itu tuh kata-kata yang menyakitkan dulu. Mungkin cara Jadi mereka aku- notice-nya. After itu bacanya, oh mungkin ini maksudnya semacam cuman- itu. Iya, aku paham. Jadi ketika ada orang yang hate comment karena kita bacanya tulisan, kita nggak tahu nggak mereka di tahu. balik layar sambil ngetik tuh sambil ngapain. Benar. Ekspresi apa yang mereka Bener keluarkan itu. ketika dia ngetik. Bisa jadi dia kayak happy tapi kayak Iya, gitu kan. Benar. Tapi kadang tuh orang tuh ini loh sengaja hate comment di platform Ya kita itu karena soalnya lebih gampang dinotis. dinotis sama- betul. Mereka cuma pengen dinotis, mereka cuma pengen kita ke distract. Kayak benar. ih direspon nih. Gimana ya caranya direspon? Jadi hate Kadang comment. cara mereka tuh salah gitu loh. Betul. Tapi kalau aku pribadi sharing dikit, kalau aku pribadi menanggapinya malah seneng. Karena aku selalu percaya bad publicity itu tetap publicity. Bener sih. Bener. Iya itu. Hate comment dari siapapun itu akan mengangkat exposure kita. Bener. Semakin Itu banyak udah hate comment pasti orang semakin rame. Bener. Pasti. Itu Nah. pasti. Itu yang aku Pasti. rasain. Ya kalau kita mah kalau hate comment ya udahlah ya buat seru-seruan aja. Kalau bener Iya, kata iya. kamu tadi, kalau misalnya ada hate comment kamu reply akhirnya bikin konten. Iya. Ya kayak hard sellingnya ke sana arahnya. Itu bener. Ya kan? Yo, I'm here, Vanda Wow and me Vanda Wow. Jadi buat kalian semua teman-temanku yang belum tahu siapa ini Vanda Wow dan Vanda Wow, mungkin kalian taunya sebatas konten kreator yang sering upload video di TikTok. Iya bener banget. Tapi sebenarnya kami juga punya lagu dan punya album juga, judulnya 2F2W. Yeah. So itu album apa albumnya udah tersedia di semua digital platform ya. Let's kalian mungkin yang suka musik hip hop, rap, Let's streaming. ya semoga suka sih. Yeah, thank you. Keren banget. Terima kasih ya Twiniku. Terima kasih udah hadir. Terima kasih sudah menyempatkan Iya, waktunya iya. buat main-main ke podcast Hai Kamu dari Siskae. Oke, Semoga nanti you're kedepannya kita welcome. bisa kolaborasi. lagi. Iya. Amin. Either itu konten, Iya, iya. YouTube, apapun itu, Oke. ngevlog apapun kek. Ya. Selama sama-sama di Jogja, mari kita ramekan Jogja lah. Betul Iya. sekali. Yoi. Ya, karena biar orang tuh kayak kalau mau jadi konten creator nggak harus di kota Nggak harus besar, di- nggak harus di di Jakarta. Jogja juga bisa. Di Jogja juga Jogja juga bisa bisa. kok, ya kan? Mari kita semarakan konten kreator di Yogyakarta dan explore kota Yogyakarta kayak Yes. kita bisa nyampein semua budaya, tradisi, culture-nya Yogyakarta, apa yang lagi happening di Yogyakarta ke orang-orang di luar sana sehingga banyak banget yang berkunjung ke Jogja. Iya, Yes. bener. Apalagi So, Jogja apalagi? itu juga punya keunikan gitu loh yang Betul. nggak dimiliki Yang nggak tempat dimiliki lain. kota-kota lain. Jadi Ya, layak setuju. sih Setuju. YKC. Yes. YKC, bro. Yogyakarta City, anjay. Iya, soalnya aku dulu ketangkepnya juga di Jogja. Yuk. Terima kasih. Punchline-nya patah banget ya.
Terima kasih buat kalian yang sudah nonton podcast kali ini. Jangan lupa buat yang mau jadi membership, silakan join aja di membership YouTube channel aku. Kalian akan bisa ngeliat behind the scene-nya nanti. So, jangan lupa join dan subscribe. Thank you Vandawal, thank you Vandawal. Welcome. Semoga streaming lagunya meledak. Amin. Banyak yang denger dan itu akan jadi karya selama-lamanya. Oke, Oke. thank you. Bye bye.